Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita semuanya bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka untuk melanjutkan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan kemudian kita melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Nasaih Ibad ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini tanggal 1 Dzulhijjah kalau kita mengikuti keputusan pemerintah. Tapi juga ada yang menyatakan malam ini sudah malam yang kedua bulan Dzulhijjah, karena memang Idul Adha-nya nanti akan terjadi perbedaan sebagaimana yang juga terjadi pada pada hari raya Idul Fitri. Tetapi terlepas dari perbedaan itu, menurut saya tidak mengurangi kemuliaan di bulan Dzulhijjah. Saya baru saja live Pak di TV, jadi datang ke sini agak terlambat. Saya sudah pamit, saya datang terlambat karena masih sholat di sana dulu, baru kemudian ke sini. Saya sampaikan di TV bahwa mari kita fokus saja pada kemuliaan bulan Dzulhijjah ini. Apa kemuliaannya? Satu, barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Dzulhijjah ini, maka tentu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hari ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Okay. Yang kedua, bulan Dzulhijjah ini erat kaitannya dengan soal sejarah para nabi-nabi terdahulu. Misalnya, sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam itu pengorbanannya luar biasa. Sampai beliau kan lama tidak punya anak ya. Begitu punya anak, ternyata oleh Allah diperintah sembelih anakmu. Melalui mimpi itu kan. Tanggal 8, sehingga kemudian Nabi Ibrahim meragukan apa ya ini datang dari Allah, sehingga diabadikan dengan puasa Tarwiyah. Lalu kemudian malam tanggal 9 itu mimpi kembali yang kemudian kita kenal dengan puasa Arafah. Nah, Nabi Ibrahim tidak ragu sedikit pun dengan mimpi itu, bahwa memang mimpi ini adalah mimpi yang benar, perintah dari Allah, sekalipun anak itu semata wayang. Bayangkan Pak, usia 8 tahun. 8 tahun itu SD kelas 2 ya, kalau kira-kira SD kelas 2. Lagi lucu-lucunya itu anak, cerdas, laki-laki, ganteng, suruh sembelih. Tapi keyakinan Ibrahim tidak sedikit pun pudar, sembelih anak itu. Walaupun oleh Allah kemudian diganti dengan kambing ya, seekor kambing kibas. Nah, belajar dari kisah ini, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan di mana kita harus membuktikan ketakwaan kita kepada Allah, salah satunya dengan cara berkorban. Harta yang kita miliki sudah kita celengi ya, kita tabung mulai sekian bulan sebelumnya. Tiba saatnya Idul Adha kita harus menyembelih hewan kurban, membeli dan menyembelih hewan kurban. Itu kalau bukan karena takwa, tidak mungkin orang akan berkorban sebegitu banyaknya. Nah, ini takwa korban inilah pembuktian takwa kita kepada Allah. Hewan yang kita senangi, binatang ternak yang kita sukai, semuanya tidak ada artinya, harus dipersembahkan untuk Allah. Tentu Allah tidak butuh dengan daging kurban, tetapi pembuktian takwa kita itu penting. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa. Dagingnya tidak nyampe, darahnya tidak nyampe. Yang nyampe kepada Allah adalah pembuktian takwa kita kepada Allah. Dan ini saatnya di bulan Dzulhijjah harus kita membuktikan para bapak dan ibu sekalian. Ya. Baik, saya akan melanjutkan kajian yang kemarin. Kalau fikih kurban saya kira sudah banyak dibahas lah, tidak perlu diulang. Kita sudah sampai di Al-Maqalah
as-sabi'a asyrata, ke-17. Al-maqalah as-sabi'ata asyrata, ke-17. Kila dikatakan tuba ay al-khairul katsir. Sungguh beruntung. Liman bagi orang kana aqluhu amiran. Karena ada akluhu akalnya orang itu amiran, pengendali. Artinya yang bisa mengendalikan perbuatannya. Wahawahu, maksudnya liman kana akluhu amiran itu adalah bi an yaqtadiya bi muradi aklihi. Dia mengikuti keinginan akal itu, mengikuti kemauan akal itu. Wahawahu dan hawa nafsunya ay mailanu nafsihi ila ma la tashtihi min ghairi da'iyatin ay asiran. Hawa nafsunya tidak mengikuti keinginannya, tidak mengikuti kemauannya, tidak mengikuti, tidak menjadi pengendali. Ai asiran, artinya tertawan. Orang kalau tertawan kan tidak bisa bebas. Artinya hawa nafsu itu bisa kita kendalikan. Ai mamnu'an min dzalika, tercegah oleh itu. Wa wailun, dan celakalah. Ai halakun syadid, celaka yang luar biasa, liman kana hawahu amiran, bagi orang yang hawa nafsunya yang menjadi pengendali, bi an arsalaha ila mustahayatiha, yaitu mengikuti apa yang dikemaui oleh nafsu tadi itu. Wa aqluhu asiran, tapi akalnya justru menjadi tertawan. Ai mamnu'an min nahwi tafakkur fi na'amillahi ta'ala wa fi 'azmatihi ta'ala. Orang beruntung kalau akalnya itu yang bisa mengendalikan nafsunya. Tapi justru celaka orang itu ketika hawa nafsunya yang mengendalikan akalnya. Karena nafsu ini kalau tidak ditopang, tidak dikendalikan oleh akal, Pak, ini akan lepas. Gitu. Tetapi akal saja itu tidak cukup menurut saya. Maka tentu ada nilai-nilai keimanan ketakwaan itu. Jadi gini. Orang baik itu, ini dawuhnya Syekhona Maimun Zubair ya. Dawuhnya Mbah Maimun Zubair itu, orang baik itu bukan soal karena dia punya ilmu. Orang baik itu bukan soal karena dia doktor, profesor, bukan. Orang baik bukan karena dia punya jabatan, bukan. Tapi orang baik itu adalah hatinya yang kemudian terpaut dengan ajaran-ajaran ketuhanan, ajaran-ajaran Allah. Artinya hatinya itu berbasis pada nilai-nilai keimanan ketakwaan, Pak. Kalau hatinya bertakwa, sekalipun mungkin orang ini dalam tanda kutip tidak terlalu pinter ya, boleh dibilang bodoh lah kira-kira begitu. Tapi kalau hatinya dia mengikuti ketakwaannya, maka tentu yang ditampilkan itu adalah kebaikan-kebaikan yang bisa menyejukkan pandangan orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu pinter, artinya berilmu, tapi kemudian basis ketakwaannya ini tidak melebihi daripada kepinterannya, maka kepinterannya itu bisa mencelakakan orang lain. Mohon maaf, saya kira di Indonesia profesor doktor juga banyak, doktor banyak. Ya pejabat yang pinter-pinter, saya kira pinter semua itu. Tapi apakah semua itu mencerminkan nilai kebaikan? Tentu jawabannya tidak. Jadi betul, leres daunnya Mbah Maimun Zubair itu, orang baik itu bukan soal ilmu, bukan soal akal yang cerdas. Tapi bagaimana hati ini kemudian ditata sedemikian rupa, dilatih untuk kemudian dibekali dengan nilai-nilai ketakwaan. Itu yang menjadikan orang itu baik. Mohon maaf, orang desa itu mungkin dari sisi pendidikan cuma SD lulusannya. Lulusan SD. Dari sisi ekonomi ya yang penting isok mangan, kira-kira begitu. Dari sisi kekayaan ya tidak kaya juga. Tapi kan luar biasa. Dengan tetangga baik, senyum. Ya jenengan kalau bertamu ke rumahnya orang desa Pak. Ya rasa-rasanya pasti akan dihidangi makanan. Kira-kira begitulah ya. Tapi kalau jenengan itu bertamu kepada rumahnya orang yang pinter. Belum tentu juga orang itu akan memberikan sambutan yang sedemikian hangat. Artinya begini, bahwa orang hebat itu, orang pinter itu bukan cuma akalnya yang pinter, tapi bagaimana hatinya gitu. Ya, ini kajian fenomenologi lah. Karena banyak orang semakin pinter itu, tapi kemudian tidak semakin baik. Itulah yang disebutkan mangkana
Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang punya berilmu banyak, bertambah ilmunya, tapi takwanya tidak bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka sesungguhnya ilmu yang dia miliki itu akan menjauhkan dia dari nilai-nilai ketuhanan. Itu udah percayalah bahwa dia akan semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena semakin pintar, tapi basis ketakwaannya tidak pernah dibangun. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, pentingnya pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, kejujuran, integritas, kemudian kerja keras dan sebagainya itu. Itu kan sebetulnya nilai-nilai keagamaan. Dan itu yang harus ditanamkan kepada diri kita. Kita jangan pernah berasumsi bahwa mereka yang pandai matematika itulah yang hebat. Oke, yang pandai matematika memang hebat. Tetapi jangan hanya berasumsi pada itu doang. Sementara kemudian basis ketakwaannya tidak pernah kita pikirkan. Saya merindukan lembaga pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer of knowledge. Seperti aku ngajar, memberi ilmu, tapi bagaimana anak didik saya kira-kira bermanfaat untuk umat ke depan apa tidak? Kira-kira perilakunya gimana? Kira-kira ibadahnya gimana? Itu tidak pernah dipikir. Dan ini yang selama ini sering kali terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, bukan kemudian saya fanatik buta dengan pesantren ya, tetapi saya melihat pesantren itu tidak hanya mengajarkan ilmu kepada santri, tetapi pesantren juga mengajarkan tentang nilai-nilai keagamaan, moralitas sosial kebudayaan, sehingga kemudian ke depan anak ini diharapkan bisa berbaur dengan masyarakat. Walaupun mungkin dari sisi kecerdasan di bawah mereka. Tapi saya selama ini menganggap bahwa pesantren itu tidak hanya mengajarkan soal ilmu, tapi bagaimana ketakwaannya. Terlatihlah gitu ya. Hidup mandiri, ya nyuci sendiri, ini sendiri. Termasuk ibadahnya itu betul-betul diperhatikan. Dan itu yang berkesan Bapak dan Ibu sekalian. Saya melihat kenapa sih, kadang-kadang dalam pikiran saya begini Pak. Kenapa sih kalau kiai itu meninggal, haul ya, acara haul peringatannya itu misalnya. Itu kenapa kemudian orang begitu gemar. Kenapa orang begitu semangat datang. Sak anaknya, sak cucunya, sak mantunya dibawa semua. Tapi kenapa ketika mohon maaf sekali lagi itu. Dosen kita lah misalnya ada yang meninggal itu pertautan spiritualitas itu tidak sama Pak. Kalau sudah kiai harismatik itu meninggal, yang ikut tahlilan, yang ikut ya terlepas ini soal perdebatan mau tahlil mau tidak itu sebenarnya tidak menjadi persoalan. Tapi bagi saya kenapa mereka begitu semangat? Sementara kalau guru-guru di sekolah meninggal ya paling mentok cuma mendoakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, al-fatihah, kan cuma itu doang. Jadi kenapa pertautan spiritualnya ini kemudian koneksinya itu tidak begitu kuat gitu Pak. Saya menduga bahwa pendidikan spiritualitas yang diberikan oleh pesantren itu selama ini menurut saya itu betul-betul diperhatikan. Anak tidak hanya diberikan ilmu, tapi bagaimana dikenalkan dengan Allah. Mereka dikenalkan dengan etika. Nah, kalau kamu di depan orang tua, jalannya jangan kayak orang begitu ya. Nunduklah, pamit dan sebagainya. Itu terngiang-ngiang Pak. Dan saya mulai kecil diajari begitu. Sehingga sampai sekarang itu kadang-kadang terngiang-ngiang dengan ajaran begitu-begitu itu. Nah, kalau kamu salaman dengan orang yang lebih sepuh, cium tanganlah. Nah, kalau kamu naik kendaraan, kok ada orang tua tidak dapat tempat duduk, cobalah mengalah, berikan mereka untuk duduk di tempat duduk kita itu. Yakinkan dalam hatimu pasti Allah akan membalas kebaikanmu, meskipun itu hanya sekecil buah zarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu. Ajaran-ajaran itu Pak yang selalu saya kenang. Kalau kiai saya itu mengajarkan begini, nak, kalau kamu hidupmu ingin tenang, lakukan sholat jamaah itu 41 hari, mulai dari zuhur sampai subuh, jangan pernah putus. Waktu di pesantren Pak, di pesantren kan kita memang terkoordinir kan, jadi waktunya sholat jamaah, ting, sudah turun semua ke masjid itu.
Dan itu saya amalkan dulu Pak Guru. Saya betul-betul mendapatkan kedamaian dalam hati ini. Meskipun pada saat itu saya tidak punya uang. Kalau uang makan ya makan nasi jagung, daun kelor, ya makan seadanya. Tapi saya betul-betul mendapatkan kedamaian hati. Tenang rasanya itu. Itu pesan guru saya itu. Sampai sekarang saya ingat. Kalau hatimu gelisah, hidupmu banyak masalah, cobalah lakukan sholat jamaah. Perhatikan sholatmu. Jamaah 41 hari mulai dari zuhur sampai subuh. Jangan pernah berhenti. 41 hari, amalkan itu. Saya amalkan itu Pak. Jujur ada kedamaian dalam hati. Kalau rezekimu seret, nah ini doktrinnya Kiai. Perhatikan hubungan kamu dengan ibu dan bapak kamu, dengan orang tua kamu. Jangan-jangan kamu jarang komunikasi, jangan-jangan kamu memang tidak pernah mendoakan orang tuamu, sehingga oleh Allah kemudian rezekimu menjadi seret. Dan ternyata saya menemukan hadisnya Pak. Idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Kalau anak tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka rezekinya itu terputus. Saya dulu waktu Kiai mendoktrin begitu, saya belum hafal hadis ini. Begitu saya menemukan hadis ini, saya teringat. Berarti doktrinnya Kiai dulu itu benar. Kalau kamu rezekinya seret, coba perhatikan hubungan kamu dengan orang tua kamu. Jangan-jangan kamu nggak pernah mendoakan. Jangan-jangan kamu juga memang tidak pernah nelpon, komunikasi sedikit pun dengan orang tua kamu. Coba perhatikan. Nah ini saya sampai sekarang tuh terngiang-ngiang. Kalau hatimu gelisah, sholat jamaah. Kalau rezekimu seret begini. Begitu terus Pak. Saya pernah menangis itu ketika di sebuah konter. Itu ada seorang ibu sudah tua. HP-nya itu dikasihkan ke tukang konter itu Pak. Pak, cekkan HP saya. Jangan-jangan rusak gitu. Dicek oleh tukang konter itu. Enggak Bu, ini enggak rusak. Apa yang mau diperbaiki? Terus ibu ini bilang begini. Kalau memang enggak rusak, kenapa ya anak saya kok enggak pernah telepon? Saya waktu itu Pak beli dulu belum pulsa di ini ya. Dulu tuh 2011-an kira-kira. Saya waktu itu jujur aja nangis saya di pinggir orang itu. Orang ini berarti kan menunggu telepon dari anak. Anaknya tidak pernah telepon Pak. HP-nya itu dibawa ke konter, suruh periksa, suruh cek, rusak apanya HP saya ini. Kata tukang konter, enggak rusak apa-apa Bu, ini normal gitu. Lalu kenapa anak saya kok enggak pernah telepon? Nah saya mendengar kalimat itu jujur Pak, nangis saya itu. Ya Allah, ibu ini betul-betul ingin anak, kan dia sudah sepuh tidak tahu mencet-mencet HP gitu Pak. Karena sudah tua itu. Jadi itu sifatnya pasif. Nunggu anak telepon baru diangkat. Kalau dia suruh telepon sendiri tidak bisa. Ya itu loh maksud saya. Orang tua itu kadang-kadang tidak butuh uang dari kita. Tidak butuh kiriman. Tapi mbok yo disapa, ditanya ibu sehat. Ayah sehat, gimana kabarnya. Kira-kira begitulah. Itu menyejukkan hatinya ibu. Luar biasa. Nah dari sinilah Bapak Ibu sekalian. Saya menangkap bahwa kalau rezekinya sudah merasa seret. Coba perhatikan hubungan kita dengan orang tua kita. Dan orang tua kita itu kata Nabi ada 3. Pertama, alladzi yaliduka, orang yang melahirkan kamu, yaitu bapak dan ibu kita. Yang kedua, alladzi yalidu zaujaka, orang yang melahirkan suamimu atau istrimu, artinya mertua Pak. Yang ketiga, alladzi yu'allimuka, artinya orang yang mengajarkanmu alias guru. Jadi orang tua itu ada 3. Nah kadang kita ya mohon maaf, dengan orang tua kita sendiri luar biasa, tapi dengan mertua kadang-kadang tidak begitu ngereken. Ya tapi kadang-kadang juga, ya apa ya, hidup suami istri kadang-kadang ya ada aja lah kecemburuan begitu. Orang tua saya nggak pernah dikasih begini. Itu kadang-kadang yang muncul juga ya. Semua orang akan mengalami begitu. Tapi maksud saya begitu, ya berbagilah gitu. Jangan cuma orang tua tapi juga mertua sesekali juga diberikan gitu. Termasuk guru-gurunya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya mengkonterbalik orang yang selama ini mengkritik, kenapa sih kalau kita datang ke kiai itu harus ngasih amplop, harus ngasih uang dan sebagainya. Loh, kita sebagai murid ini merasa berhutang budi kepada guru, Pak. Maka memberikan sebagian rezeki untuk guru itu adalah perintah agama. Saya kira guru tidak berharap itu, tapi barangkali cuma cukup dikunjungi, disapa, itu sudah senang luar biasa. Nah kita sebagai santri yang harus tahu diri. Sebagai murid kita tahu diri lah. Memberikan hadiah untuk guru. Dan itu menurut saya
amalan atau tradisi yang selama ini berkembang di sana itu bagus. Ya walaupun kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu ya. Tapi maksud saya kalau kita datang itu kan didoakan Pak. Saya baru saja kemarin itu ada pertemuan alumni pondok saya itu. Semua alumni itu datang dari Lumajang, dari Jawa Tengah datang semua itu. Ya kita ketemu kiai itu ingat-ingat nasihat dulu ya. Ya ngasih sekedarnya lah gitu. Ya didoakan oleh kiai. Saya kira bukan kiai itu berharap itu, tapi maksud saya itu ya kita sebagai santri tahu diri lah. Karena memang perintah agama itu memperhatikan orang tua, dan orang tua itu ada 3. Orang tua biologis yang memberikan kita lahir dari janin mereka dan mereka yang membesarkan kita. Tapi juga ada orang tua ideologis, agama maksud saya. Orang tua agama itu siapa? Ya guru ini yang mengenalkan kita pada ajaran agama, yang mengenalkan kita pada pendidikan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Makalah yang ke-17. Al-maqalah as-sabi'ata asyarah. Sampai di sini ada pertanyaan monggo? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Silakan Bapak dan Ibu ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, saya sambil minum. Monggo, ada pertanyaan Bapak? Seputar yang saya jelaskan atau di luar yang saya jelaskan boleh. Sepanjang saya bisa jawab, saya jawab. Monggo. Masalah kurban, masalah Idul Adha, masalah apa saja, monggo. Ada? Enggak ada ya? Enggak ada. Baik, kita lanjutkan. Ibu-ibu? Ya, monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya Ustaz, masalah kita mungkin belum akikoh itu untuk akikoh. Ya, akikoh sama orang tua mungkin. Apakah kita bisa berkorban? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akikoh itu waktu yang paling disunahkan kan hari ke-7, yauma sabihi, atau hari yang ke-40 dari kelahiran kita Pak. Dan kesunahan akikoh itu sebenarnya kesunahan orang tua. Jadi begitu kita lahir usia 7 hari atau hari ke-40 orang tua mengakikoi. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Nah Ustaz, karena orang tua tidak mampu dulu, saya sampai dewasa sudah tua kayak gini ternyata belum akikoh. Bolehkah saya mengakikoh diri saya pribadi? Boleh. Berarti yang dapat pahala ya kita. Kita yang dapat pahala, kita mengakikoi diri kita. Ya tentu ulama pasti beda pendapat, tapi terlepas dari itu semua menurut saya ini adalah kebaikan. Meskipun sudah lewat dari hari ke-40 kelahiran kita, enggak apa-apa kita akikoi. Pertanyaannya juga, lebih didahulukan mana dengan kurban? Kita belum akikoh, kok sudah berkurban? Itu kan? Saran saya kalau belum akikoh diri kita dulu Pak. Kenapa begitu? Karena kalau kurban itu dikaitkan dengan soal kemampuan. Man wajada sa'atan walam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekat terhadap musalla atau tempat sholat kita. Artinya kalau mampu tidak mau berkurban, bukan tidak ingin tapi tidak mau berkurban, maka janganlah mendekat ke tempat sholat. Artinya janganlah ke masjid gitu ya. Artinya di situ ada kata man wajada sa'atan, barang siapa yang mampu. Sementara kalau akikoh enggak ada kalimat man wajada sa'atan. Al-waladu murtahinun bi akikotihi. Anak yang dilahirkan itu akan digadaikan dengan akikohnya. Ulama sepakat maksudnya digadaikan itu artinya tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Nanti Pak di akhirat itu ada 3 orang yang bisa memberikan syafaat. Nabi kepada umatnya, Nabi Muhammad. Yang kedua adalah anak kepada orang tua. Ya, ini anak kepada orang tua Pak, bukan orang tua kepada anak. Makanya mohon maaf dalam kitab Al-Usfuriyah itu selalu ada cerita. Kalau kita punya anak bayi Pak meninggal dunia, beruntung. Ya meskipun kita kehilangan. Rasanya kok hati tidak malah bayi kok meninggal. Tapi sebetulnya beruntung. Kenapa? Karena bayi itulah nanti yang akan mengajak orang tuanya untuk ke surganya Allah. Itu.
Ya, anak kepada orang tua. Termasuk dalam kitab Al-Usfuriyah itu juga diceritakan. Ada orang tua suka bermaksiat, tapi semasa hidupnya anak masih mau disekolahkan gitu ya, mau diajari gitu. Orang tua itu divonis masuk neraka, anak masuk surga. Tapi anak ini tidak mau. Tidak, malaikat, saya tidak mau. Saya bisa kenal dengan kebaikan, saya bisa beribadah kepada Allah ini karena orang tua saya dulu mendidik saya. Meskipun dia suka bermaksiat, kira-kira begitu. Ternyata oleh Allah diperintahkan kepada orang, sudah kalau begitu orang tuanya angkat aja ke surga. Karena permintaan dari anak, saya tidak mau masuk ke surganya Allah hanya sendirian. Karena yang menjadikan saya ini orang baik, yang mengenalkan saya pada dunia pendidikan itu adalah orang tua saya. Meskipun orang tua saya itu suka berbuat jahat, kira-kira begitu. Nah ini namanya anak memberikan syafaat kepada orang tua. Syafaat itu pertolongan itu Pak. Yang ketiga, guru kepada muridnya. Itu bisa memberikan syafaat. Itu. Nah, hadis tentang akikoh itu anak yang dilahirkan akan digadaikan dengan akikohnya. Artinya itu selama belum diakikohi, anak ini belum bisa memberikan syafaat. Maka menurut saya, kalau memang Anda merasa belum akikoh aja dulu. Akikoh aja dulu. Baru kemudian kurban. Pak Ustadz, ini kebetulan momentumnya Idul Adha. Bolehkah saya berkurban sekaligus akikoh dengan satu kambing, satu niat? Boleh dalam mazhab Hambali. Tapi jumhur mayoritas mengatakan tidak. Ya karena kurban dan akikoh memiliki spesifikasi masing-masing. Kalau kurban itu diberikan dalam bentuk mentahan, kalau akikoh diberikan dalam bentuk siap saji. Yang kedua, akikoh itu berkaitan dengan soal kelahiran, kalau kurban berkaitan dengan soal momentum Idul Adha. Jadi beda waktu, beda cara dan sebagainya itu. Tapi mazhab Hambali boleh. Mazhab Hambali itu boleh. Gitu. Saran saya akikoh dulu baru kurban Pak. Ya. Ustaz, saya mau kurban dulu nggak? Ya, silakan aja, tidak apa-apa gitu. Boleh-boleh saja. Ya. Itu lebih baik daripada nggak akikoh nggak kurban. Sudah nggak akikoh, sudah nggak kurban itu. Itu. Yeah. Monggo ya, yang lain silakan. Atau jenengan mengakikohi orang tua yang sudah meninggal. Ini ulama beda pendapat ini. Boleh apa tidak Ustaz? Beda pendapat, tapi saya mengikuti boleh. Apa salahnya kita sebagai seorang anak berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Karena orang tua itu hanya menunggu doa dari kita, Pak. Apa salahnya kita mengakikohi orang yang sudah meninggal itu? Kan itu motivasi juga. Nggak apa-apa, meskipun sudah meninggal akikohi aja. Karena begini, saya itu dalam beberapa kesempatan menjelaskan tentang begitu-begitu itu, hukum itu tidak saklek. Sama dengan ketika saya ditanya oleh orang, Ustaz, bunga bank itu hukumnya haram apa enggak? Bank konvensional itu. Kalau fatwa MUI jelas haram. Tapi ada ulama yang tidak mengharamkan secara mutlak. Kenapa? Pertimbangannya begini. Di Indonesia ini sistemnya belum syar'i betul. BSI itu kan hanya barusan aja ada. Dan mohon maaf, saya kebetulan dosen. Gaji saya pun juga masuk di bank konvensional. Pantaskah saya mengharamkan bank konvensional, sementara gaji saya juga masuk di bank konvensional? Artinya apa? Bahwa saya itu di dalam berpendapat moderat. Saya tidak saklek, oh ini haram, ini boleh, ini wajib. Tidak saklek gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan, Pak. Saya sering ditanya oleh orang, Ustaz, saya beli rumah itu kredit. Dan kreditnya di bank konvensional. Gimana Pak Ustaz? Hukumnya haram apa tidak? Kalau haram haruskah saya menjual rumah saya misalnya itu? Sudah, tidak apa-apa. Apalagi zaman dulu susah nemen Bang Syariah kan? Sistem kita itu belum terbangun 100% Pak. Sehingga kalau kemudian langsung kita vonis haram gitu. Ya tidak adil, bukan tidak adil, tidak bijak gitu maksud saya. Maka di dalam berpendapat itu pertimbangan-pertimbangan psikologis itu penting. Ada Nabi itu pernah ditanya oleh orang, Rasul, saya habis mencium istri saya di siang bulan Ramadan, batal apa tidak? Batal. Satu lagi bertanya, dengan pertanyaan yang sama, batal apa enggak? Tidak. Loh, pertanyaannya sama, hanya beda orang, Nabi itu beda jawaban. Ternyata setelah ditelusuri oleh para ulama,
Pendapat Nabi ini luar biasa, mempertimbangkan psikologis. Yang dikatakan batal itu ternyata masih manten baru, Pak. Ya si nyetrum lah kira-kira begitu. Lah yang dikatakan tidak batal itu orang yang sudah sepuh kok. Orang sepuh itu mencium pasangannya itu bukan karena cinta, bukan karena syahwat, tapi betul-betul karena rahmah, kasih sayang itu. Sama dengan kalau jenengan punya anak perempuan, dicium anaknya itu, masa syahwat? Kan itu betul-betul kasih sayang, bukan karena syahwat itu. Jadi Nabi itu memberikan jawaban itu kadang-kadang tidak sama. Bukan karena Nabi itu pelimpan, tapi itulah daya nalar Nabi, daya jangkauan Nabi luar biasa. Di dalam memberikan respon-respon hukum itu kadang-kadang dikontekstualisasikan dengan mukhotabnya, lawan bicaranya siapa itu. Maka saya kalau ditanya orang, haramkah saya membeli rumah itu dengan nyicil atau kredit di bank konvensional? Lanjutkan saja dulu. Itu aja kalau saya, Pak. Nanti kalau sudah bank syariah ini berjalan, sistem sudah terbangun sedemikian rupa, ya mari kita beralih gitu. Saat ini kan sistem belum terjalan. Ini contohnya ada saya lah. Saya dosen, gaji saya itu sampai saat ini juga masih masuk di bank konvensional. Lalu mau diharamkan 100%. Kan begitu, Pak. Orang daftar haji sekarang kan juga bisa milih bank syariah dan bisa bank konvensional kan begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa kita itu harus bijak di dalam memberikan respon atau jawaban hukum kepada umat. Gitu. Pertimbangkan aspek psikologis itu. Gitu. Makanya kayak tadi Bapak bilang, bertanya tentang soal akikoh. Saya bilang, gak apa-apa mengakikoh diri sendiri. Termasuk mengakikohi orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Ya apa salahnya orang berbuat baik. Itu Wani. Yang lain barangkali ada pertanyaan silakan. Ibu-ibu? Nggak ada ya? Oh, ibu-ibunya nggak ada. Ada? Oke. Baik, saya akan lanjut al-maqalah as-saminata asyarah. Maqalah yang ke-18. Man tarakan dzunub raqqa qalbuh. Man barang siapa tarakat dzunub meninggalkan dosa, raqqa qalbuh, hatinya akan menjadi lembut. Fayaqbalun nasiha, dia mudah menerima nasihat, wa yakhsha'u laha, dan dia juga bisa khusyuk menerima nasihat itu. Wa man tarakal haram, barang siapa yang meninggalkan perbuatan haram, fil mat'um wal malbus, pakaian dan makanan, ghairihima dan selainnya, wa akalal halal, dan memakan yang halal, mengkonsumsi sesuatu yang halal, saffat fikratuhu, jernih pikirannya. Ala masnu'atillah, atas ciptaan Allah, ad-dallati yang menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala, ya untuk apa? Ad-dallati yang menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala, tanda-tanda kehidupan Allah Ta'ala, meyakini akan keberadaan Allah Ta'ala. Ala ihya'illahi ta'ala, atas menghidupkannya Allah Ta'ala al-khalqa terhadap makhluk ba'dal mauti, setelah kematian. Wa ala wahdatihi, dan atas keesannya. Ala wahdati ta'ala, atas keesannya. Wa qudrah, dan kekuasaannya. Wa ilmi, dan ilmunya. Wa dzalika, dan demikian itu bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi. Demikian itu bisa dicapai kalau akal kita selalu merenung, berfikir, meresapi Anallaha ta'ala khalaqahu min nutfatin fir rahim, bahwa Allah itu hanya menciptakan setitik janin, nutfah, air mani, fir rahim, di rahim ibu kita, faja'alaha alaqatan, lalu Allah menjadikan segumpal daging, summa mudghatan, lalu segumpal daging lagi, segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, summa khalaqa minha lahman, kemudian Allah menciptakan daging, wa azman, tulang, wa uruqan, dan anggota tubuh lah ya, wa uruqan wa asaban, wa syaqqalaha sam'an wa basaran, kemudian Allah menciptakan sam'an, pendengaran, penglihatan, wa a'dha'an, dan seluruh anggota tubuh, summa sahhala al-khuruj lil janin, kemudian Allah meniupkan, kemudian Allah memudahkan al-khuruj lil janin, keluarnya orang itu dari janin, ya. Nah,
para bapak dan ibu sekalian, nih, min batni ummi, dari perut ibunya, wa alhamahu, dan memberikan ilham, mengilhami irtida'at tadi, untuk menyusu kepada ibu, wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnan, dan itu dijadikan oleh Allah di awal mula dia lahir sebelum tumbuh giginya. Summa ambatalahul asnan, kemudian Allah menumbuhkan giginya. Summa asqataha, dan kemudian Allah menjatuhkannya. Wa azalaha, dan menghilangkannya. Inda sab'i sinin, sampai di usia yang ke-7 tahun. Summa a'adaha marratan ukhra, dan kemudian Allah mengulanginya di kesempatan yang lain. Wa ja'alallahu ta'ala wal 'abdi mutaghayyiratan min sigharin ila kibarin, wa min syababin ila haramin, wa min sihatin ila saqamin, wa ja'ala al-'abda kulla yawmin yanam wa yastayqid, wa kadzalika syu'uruhu adfaruhu kullama saqata minha raja'a ila makana. Artinya Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang menggunakan akalnya untuk berfikir, merenung tentang ciptaan Allah, maka raqqa qalbuh, hatinya menjadi lembut. Dan begitu juga barang siapa yang meninggalkan makanan yang halal, meninggalkan pakaian yang haram, makanan yang haram, maka saffat fikratuhu, pikirannya menjadi jernih. Menjadi jernih, dan itu bisa menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Pak, Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi itu, yang menentukan orang baik itu ketika hatinya jernih, hatinya bersih. Dan hati yang jernih itu akan tampak dari perilaku kita yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Saya selalu memikirkan, saya selalu menghimbau, jangankan orang salah, jangankan orang yang benar, orang salah sekalipun tidak boleh langsung kemudian kita persekusi dengan semaunya kita sendiri, Pak. Tuh saya berkali-kali ngomong itu di berbagai media juga. Saya memikirkan tidak habis pikir geng All Star gitu Pak, yang kapan hari malam hari beroperasi, orang jalan biasa aja dikejar, disakiti, ditebas tangannya, itu akal saya tidak bisa nyampe. Gimana itu? Maksudnya itu orang ini tuh oleh Allah dikasih akal itu apa nggak dipikir gitu? Kalau seandainya yang ditebas, dibunuh itu adalah keluarganya sendiri, apa tidak ada rasa kasihan? Nah, jadi selalu mengumpamakan pada dirinya sendiri. Dan orang yang seperti itu tuh Pak, saya pastikan hatinya sudah keras. Orang itu kalau hatinya tidak keras, jangankan membunuh Pak, menyakiti aja itu tidak mungkin. Menyakiti aja tidak mungkin, apalagi membunuh dengan pedang, tidak mungkin. Itu hatinya sudah keras. Saya teringat dengan peristiwa Kopda M ya, anggota militer Kopda Muslimin yang kemudian menyewa pembunuh bayaran, istrinya suruh bunuh itu Pak, di Jawa Tengah kalau nggak salah itu, Kopda M itu. Ternyata pembunuh bayarannya itu kan memang suruh bunuh, suruh tembak gitu. Nah si pembunuh bayaran ini ya karena memang terhimpit ekonomi ya, mungkin dijanjikan akan dibayar sekian, dia mau. Tapi kan dia tidak mau suruh membunuh. Kenapa? Di dalam hatinya itu masih ada belas kasihan. Ya sudah cuma disakiti tok lah gitu. Cuma ditembak tapi nggak sampai dibunuh gitu. Kan saya lihat wawancaranya. Ya terlepas itu benar apa disetting saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia itu mengaku sebenarnya perintah suaminya memang suruh bunuh, suruh tembak. Tapi saya tidak tega. Maka saya cuma melakukan tembakan yang sekiranya tidak mematikan. Ya mungkin dia memang terhimpit ekonomi. Dengan iming-iming uang sekian dia mau melakukan itu. Tapi dia suruh membunuh itu tidak mau gitu. Itu menunjukkan bahwa mungkin di dalam benaknya itu masih ada hati nurani. Walaupun salah, tetap salah gitu. Tapi menunjukkan bahwa orang itu masih punya hati nurani gitu. Itulah yang saya bilang bahwa orang itu kalau betul-betul beriman, hati itu lembut. Dan orang yang lembut hatinya itu, perilakunya itu selalu menyenangkan orang. Gitu. Saya kemarin diceritai oleh orang gitu ya, ada seorang yang cerita itu. Harta warisnya itu diambil semua oleh saudaranya. Dia ngalah, dia pun buatan apa Ustaz. Loh, ibu ikhlas dah? Ikhlas Ustaz, tidak apa-apa. Itu haknya jenengan loh Bu. Buatan apa pun daripada rame, sak duluran. Buatan ecoh gitu. Ibu ini ya salut juga lah gitu ya. Saya salut sama ibu ini. Daripada rame sama saudara, Ustaz tidak usah. Saya memikirkan bagaimana ibu dan bapak yang sudah ada di alam kubur itu melihat anak-anaknya kemudian tukaran masalah warisan. Sudah, tidak apa-apa, ambil aja gitu. Anak saya tuh sudah kerja semua, sudah punya rumah sendiri-sendiri. Saya juga mau buat apa?
Anak saya juga sudah saya panggil, ikhlaskan ya anak ya, daripada tukaran sama budenya sama pak D-nya. Sudah. Padahal harta waris itu memang miliknya dia. Kan dia sudah dapat bagian cuma dijual, Pak. Nah ini yang bagiannya ibu ini tuh diambil juga gitu, karena sudah habis punya sendiri itu. Nah ibu ini rela, enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa. Ini orang luar biasa, hatinya suci bersih ini. Harta warisnya itu 1,2 M, Pak. Tanah itu 1,2 M kalau dijual sekarang harga pasarannya. Dilepas sama dia karena tidak ingin bertengkar dengan saudaranya. Luar biasa ini. Saya bilang sama ibu ini, Bu, jujur loh ya, umpama saya di posisi jenengan, saya tidak mau melepas. Jujur loh Pak, 1,2 M loh Pak. Tanah seluas sekian itu yang kalau dihargai 1,2 M katanya kalau dijual, itu dilepas begitu saja untuk saudaranya. Padahal itu jelas miliknya dia. Saya bilang sama ibu, kalau saya di posisi ibu, saya tidak bisa melakukan itu. Mungkin karena hati saya kotor, saya bilang gitu. Tidak apa-apa Ustaz. Emang ibunya sudah tua Pak. Anak-anaknya sudah pada berkeluarga dan punya rumah sendiri-sendiri. Itu. Untuk apa juga? Anak saya sudah kerja dan sudah bahagialah dengan pasangannya, sudah punya rumah sendiri. Sudahlah daripada ramai dengan saudara. Dikasihkan saudara. Ini luar biasa orang ini. Itu rokokol hatinya lembut, itu. Dan memang saya waktu datang ke rumahnya ibu ini kan didampingi oleh pengurus takmir masjid di Surabaya ini. Takmir masjid itu cerita, memang Ustaz, ibu ini nih jemaahnya itu luar biasa ke masjid. Makanya saya bilang gitu. Wah, hatinya lembut sekali gitu. Iya Ustaz. Jadi kalau masjid butuh apa-apa, dia nyumbang, luar biasa dia. Kan biasa toh, masjid mau bangun apa, renovasi kamar mandi, dia selalu nyumbang gitu. Iya. Jadi saya tahu kuncinya di situ. Gitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Sebentar lagi kita juga sudah adzan Isya. Ada pertanyaan silakan. Mumpung masih ada waktu ini. Sekitar 3 menit. Iya Pak. Kenapa Pak? Kurban buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Boleh apa tidak? Kenapa? Makan dagingnya orang yang berkurban. Boleh Pak, maksimal sepertiga. Jadi kalau kita berkurban sapi, umpama berat sapinya itu 100 kilo, berarti kita hanya berhak 33 kilo sekian lah. Kita berhak ngambil itu. Selebihnya harus diberikan ke orang lain. Ya logikanya kan begini Pak, masa sapi disembelih mau dimakan sendiri semua? Ya bukan kurban namanya. Kan kurban itu tadi saya bilang pembuktian ketakwaan kita. Memang kita mau berbagi apa enggak dengan sesama itu. Sudah dikasih, sana dikasih. Kira-kira begitulah. Kalau ada orang nyembelih sapi dimakan sendiri semua, ya bukan kurban namanya itu. Makanya dibatasi maksimal sepertiga. Itu Bang ya. Nah sisanya harus diberikan kepada orang lain. Ini ya, kurban itu mohon maaf harus disembelih setelah sholat ya. Ini kejadian Pak, perumahan di Sidoarjo, saya tidak usah sebut masjidnya. Saya habis ngisi sholat Idul Adha, habis sholat itu ada sate ada gulai. Ada sate sama gulai nih Pak pagi-pagi, asumsi saya ini beli. Alhamdulillah Ustaz, kurbannya sudah kita sembelih tadi malam. Kok disembelih tadi malam? Akhirnya untung kambing. Pak, enggak boleh kurban disembelih tadi malam. Memang takmirnya betul-betul enggak tahu, bukan karena sengaja, memang enggak tahu. Memangnya enggak boleh? Enggak boleh, Pak. Waktunya itu setelah sholat sampai tanggal 13 ayam mutakhir gitu. Terus gimana? Ya mohon diganti, Pak. Ini kan kambingnya orang. Ya sudah, akhirnya takmirnya iuran itu beli kambing. Ya Allah, tapi terus apakah itu bisa dimakan ya? Enggak apa-apa dimakan, itu menjadi sedekah, bukan kurban gitu. Jadi ada takmir yang memang enggak paham, Pak. Bukan sengaja, memang betul-betul tidak paham. Di salah satu perumahan di Sidoarjo. Saya karena ngisi Idul Adha. Makanya ketika habis sholat, saya kok dikasih gulai sama sate. Ternyata hewan kurban sudah disembelih dari malam. Waduh, ini saya. Kasus ini. Ibun, mohon ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan saya. Dan mohon maaf juga tadi agak terlambat. Karena memang harus live di TV. Menjelaskan soal Dzulhijjah ini Pak.
Terima kasih, semoga manfaat. Sekian doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi syahri dzil hijjah. Allahumma barik lana fi syahri dzil hijjah. Allahumma barik lana fi syahri dzil hijjah. Allahumma ya Allah, ya muhawwil al-ahwal hawwil halan hal. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka imanan daiman yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa amalan salihan maqbulan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban taliban wa tur wa aqlan dakiyya wa badanan sahiha wa 'ala al-bala'i sabika 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'azizan ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.